Acara ini dipersembahkan oleh Ya baik, Alhamdulillah pemirsa Agama TV kembali lagi di spesial. Di segmen terakhir ini masih bertemakan terorisme dalam pandangan Islam dan masih bersama saya narasumber yang sangat spesial. Ada Ustadz Usman Muhammad, Ketua MUI Kota Ternate, ada juga Ustadz Harun Ginoni, tokoh masyarakat, dan juga Ibu Nurul Zakia dari Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ya. Baik, saya lanjut lagi deh dengan Ustadz Usman ini. Ya, ini sangat menarik ini ya. Pengetahuan harus sebenarnya dibarengi oleh karakter ya. Berarti kalau misalnya kita udah pintar ya dari sisi ilmu dengan banyak gelar pun, apalagi dengan mahasiswa ya yang jiwa muda ini kan, itu masih berpotensi untuk disusupi dengan paham-paham yang tidak baik ya, yang melenceng, itu masih ada ya. Kalaupun masih ada, sebenarnya masih terlambat tidak kalau kita untuk memperbaikinya? Saya kira intinya bahwa manusia itu sebenarnya kapan saja dalam usia berapapun sebenarnya kalau ingin berubah itu masih ya. Artinya bahwa intinya kan hati, intinya di hati. Apa kata Rasulullah bahwa ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada sepotong daging. Idza saluhat saluha jasadu kullu. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa yang sepotong daging itu adalah hati. Nah, hati kita manusia ini kan satu hari bisa berubah 1000 kali. Bisa berubah 1000 kali. Asal manusia itu mau. Nah, karena apa? Allah sendiri dalam Al-Quran memberikan kebebasan kepada kita manusia sebenarnya. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hati manusia itu kami ilhami atau kami berikan dua potensi. Potensi fujur dan potensi takwa. Nah, fujur itu artinya kecenderungan manusia kepada hal-hal yang tidak baik, termasuk masalah teroris tadi. Ya. Nah, sedangkan potensi yang kedua adalah potensi takwa. Nah, dengan ada potensi takwa, manusia itu bisa berbuat baik. Maka manusia ketika muncul segala macam sikap dan tindakan yang baik itu karena apa? Yang dominan di dalam dirinya adalah sifat takwanya tadi. Nah itu. Oleh sebab itu maka manusia harus mampu ya mempergunakan itu ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 72 kalau tidak salah, Allah katakan begini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya Allah mengeluarkan manusia dari perut ibunya itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Saya yakin semua manusia melahirkan lahir anak ke bawah tidak mungkin ya, atau mungkin pernah Pak Ahmad pernah dengar atau Pak Ustadz Bu Nur pernah dengar ada seorang ibu begitu melahirkan anak ke bawah lantas dia bilang, "Mak, tolong pinjam HP Androidnya, saya mau WA teman saya yang aku janji kalau lahir sama-sama hari itu aku kasih berita." Kan tidak mungkin. Nah, tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian Allah katakan apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian kami memberikan dia pendengaran, penglihatan dan hati agar supaya dia bersyukur. Artinya dengan potensi menggunakan 3 potensi ini, telinga atau pendengaran, kemudian penglihatan atau mata dan hati, itulah bisa manusia itu mengetahui sesuatu. Nah, kalau melaksanakan atau memanfaatkan 3 potensi itu yang semaksimal mungkin, insya Allah manusia akan bisa melahirkan dia menjadi orang bersyukur. Orang bersyukur itu artinya orang yang mampu mengamalkan atau mengetahui apa yang dia ketahui, kemudian dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi kalau umpamanya intinya bahwa kalau ketika seseorang itu dalam hidup ini dia harus apapun yang dia lakukan, apakah dia belajar, mendapatkan ilmu, kemudian dia beribadah ya, jangan hanya sekedar dia menjadi seorang Abdullah ya. Sekali lagi, jangan sekedar menjadi Abdullah. Abdullah itu artinya seorang hamba Allah. Kalau dia menjadi Abdullah saja berarti hanya sekedar dia melaksanakan ibadah, yang penting ibadah ritualnya kepada Allah bagus, tapi dia manusia yang lainnya dianggap yang penting saya punya ibadah bagus ya. Tapi di samping menjadi Abdullah, jadilah Anda sebagai Khalifatullah ya. Khalifatullah itu artinya wakil Allah di muka bumi. Allah itu kan sifatnya Rahman, Ar-Rahim ya. Sifat maha, segala maha dimiliki oleh Allah ya. Saya kira kalau kita sebagai Khalifatullah, harusnya sifat-sifat Allah yang sifat Rahman dan Rahim itu pun harus kita miliki dan kemudian kita tebarkan kepada orang lain. Itu. Nah sehingga
kita harus melihat sampai-sampai kepada orang yang berseberangan dengan kita pun yang kita anggap itu sebagai sebuah musuh. Ya, ajaklah dengan 3 hal tadi kan, ya, bijaksana, dengan pengajaran yang baik, atau dengan cara yang ketiga, dialogis, berdialog dengan mereka dengan baik. Ya, saya kira kalau dengan berdialog dengan baik, dengan pikiran yang sehat, dengan penjelasan-penjelasan yang rasional, saya yakin insya Allah kalau dia punya hati dan hatinya hidup, pasti dia akan mau menerima itu. Itu, ya saya kira itu yang paling penting. Ya. Baik luar biasa. Mungkin saya ke Ibu Nurul dulu. Nah ini mungkin kita belum terlambat lah untuk membentuk karakter generasi muda yang memang benar-benar yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Nah ini dengan akses informasi, jiwa muda ini kan ingin rasa tahunya kan cukup tinggi ya. Nah apa yang harus dilakukan oleh seseorang generasi muda, atau bagaimana caranya kita untuk menyaring sebuah informasi yang tidak baik ya, bijak dalam bermedia sosial untuk mendapatkan sebuah informasi yang benar. Berkaitan dengan bagaimana supaya cara menyaring gitu berita-berita atau informasi di media sosial, maka kita lihat lagi gitu situs atau websitenya gitu. Apakah situs atau websitenya itu website resmi? Misalnya contoh berita-berita berkaitan dengan Islam, dia bisa melihat di republika.com atau hidayatullah.com. Nah itu kan situs-situs yang Islam yang sudah terverifikasi gitu oleh Kominfo juga gitu. Nah begitu juga dengan informasi atau misalnya dia ingin mengetahui sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan Islam, bisa lebih bagus kalau saya sendiri mahasiswa tuh selalu saya bilang gini, jangan buka di Google, tapi buka di Google Scholar. Nah, kalau Google Scholar itu kan isinya tuh kebanyakan jurnal atau penelitian-penelitian orang yang sudah terverifikasi. Nah, kalau dari situ kita bisa tahu bahwa informasi yang disampaikan itu sudah pasti adalah hal-hal yang benar gitu kan. Jadi sudah bisa dibuktikan gitu bahwa mereka menyampaikan ini sehingga mereka tulis ini dan diupload ke media gitu, ke Google, itu kan sudah melalui penyaringan gitu. Apalagi misalnya penelitian atau jurnal, e-book. Nah, itu kan sudah hal-hal yang sudah memang sudah terverifikasi. Kalau misalnya situsnya masih berupa blogspot atau Wikipedia dan sebagainya, itu kan masih kadang kita harus verifikasi karena kita tidak tahu penulisnya. Penulisnya bisa dari siapa saja gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ketika informasi yang masuk, kita harus lihat lagi. Begitu juga misalnya kalau di sosial media atau misalnya kayak di YouTube gitu kan. Di YouTube sekarang kan sebenarnya sudah banyak ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz terkenal juga, para syekh juga yang melakukan dakwahnya di media sosial. Nah, kita bisa mencarinya gitu kan. Jangan hanya mengklik misalnya menulis tentang dakwah Rasulullah gitu kan, sejarah dakwah Rasulullah. Kemudian di YouTube muncul gitu, ada yang kita tidak tahu gitu, ustadz ini sama sekali belum pernah terlihat gitu. Kita coba lihat gitu, atau misalnya lihat ada ustadz yang sudah terlihat gitu, misalnya ada Hanan Ataki dan sebagainya gitu. Oh, ini ustadz yang, atau Ustadz Abdul Somad, ini kan beliau ini sudah terverifikasi, beliau merupakan seorang doktor juga gitu kan, sekolah sampai jauh di luar negeri sana gitu kan, berarti kita bisa melihatnya dari situ gitu. Nah, ini yang menjadi masalah terkadang di kalangan mahasiswa ya, apalagi ketika mereka membuat makalah misalnya, mereka mencari informasi itu terkadang masih dari website-website blogspot yang tidak diketahui gitu sumbernya gitu. Padahal sudah sering sekali diinformasikan bahwa sebaiknya ketika mencari informasi kalian ingin menjadikan bahan rujukan, sebaiknya adalah buka tuh minimal jurnal gitu kan, jurnal di Google Scholar, supaya informasi yang tersaji itu kita sudah bisa verifikasi. Nah, seperti itu. Baik, luar biasa ya. Nah, ini menjadi masukan ya bagi generasi muda, pelajar atau mahasiswa ya. Inilah salah satu cara-cara untuk bagaimana kita mendapatkan sebuah informasi yang benar ya. Bukan informasi yang asal-asalan yang cenderung akan merugikan kita sendiri. Baik, luar biasa. Baik Pak Ustadz dan juga Ibu Nurul ya. Kita sudah berada di penghujung acara ini. Masih ingin sih kita coba berbicara lebih jauh lagi, waktu juga yang membatasi kita. Namun sebelum saya menutup perjumpaan kita di malam hari ini, saya akan memberikan beberapa menit ya kepada narasumber sekalian, closing statement ya, apa harapannya. Mudah-mudahan perbincangan kita di malam hari ini bisa bermanfaat bagi yang menyaksikan ya. Saya ke Ustadz Harun duluan, closing statement. Terima kasih. Sebagai orang Islam, tentunya umat Islam, mari kita berharap
agar supaya kehidupan ini adalah kita melalui kehidupan yang damai. Sehingga itu hal-hal yang terkait menyangkut masalah kekerasan dan sebagainya, teroris dan sebagainya, ini harus kita jauh-jauh kita hindari. Karena apapun yang terjadi kembali juga kepada kita. Nah, sehingga itu Islam ini adalah agama damai, dan kita bicara bukan hanya hidup di dunia, tapi juga kita bicara juga bagaimana nasib kehidupan kita di akhirat. Tentu di sanalah yang akan menentukan bagaimana baik atau tidaknya, tergantung daripada baik tidaknya kita berada di muka bumi ini. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa. Baik, yang berikut ke Ibu Nurul, closing statement Anda. Baik, saya ingin berpesan kepada generasi muda ya, sebagai agent of change, bahwa kita sebagai generasi muda nantinya ketika menjadi penerus bangsa ini, kita harus mencitrakan bahwa kita nih Islam yang rahmatan lil alamin. Saya ingin meminjam perkataan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengatakan bahwa beliau yakin dan percaya bahwa Islam ini akan tetap ada di Indonesia, tetapi beliau tidak yakin bahwa Islam ini akan tetap eksis di Indonesia. Nah, itu kita mulai dari diri umat Islam itu sendiri, terutama generasi mudanya. Ya, baik, yang terakhir closing statement dari Ustadz Usman. Baik, makasih. Yang pertama bahwa tadi saya katakan, sudah saya sampaikan tadi, bahwa dalam beribadah, dalam belajar, jangan hanya sekedar menjadi seorang Abdullah, tapi jadilah juga seorang Khalifatullah. Ya, artinya bahwa Khalifatullah berarti berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik kepada manusia lain. Yang kedua, jadilah orang Islam yang benar-benar Islam, ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, secara utuh, secara keseluruhan, ya. Dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Nah, karena termasuk perbuatan teror, perbuatan yang menyakiti orang, itu kan perbuatan setan, ya. Nah, sungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata bagimu. Nah, kemudian kaitan dengan masalah kehidupan era digitalisasi sekarang ini, terutama kepada para orang tua, marilah kita mengikuti nasihat Khalifah Ali bin Abu Talib. Allimu auladakum fa innahum muhlikuna li jamani ghairi jamanikum. Didiklah anak-anakmu, karena sesungguhnya mereka itu dilahirkan dan dibesarkan pada zaman yang sangat berbeda dengan zaman. Ya, sekarang zaman digitalisasi, ya, tentunya harus kita mampu memfilter segala macam informasi tadi dan kemudian disajikan kepada anak-anak. Begitu juga anak-anak juga harus diawasi, ya. Ketika dia memegang HP, ya harus diawasi apa yang dia buka, ya. Sekarang memang sudah susah orang tua untuk menghindari anak-anak untuk buka HP, itu susah. Pasti masih anak di bawah 5 tahun lagi dia sudah seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir, kepada orang tua, gelisahlah Anda ketika anak-anak sampai sudah malam belum ada di rumah. Jangan hanya Anda gelisah ketika ayam bangkok, bebek, dan kambing belum masuk di kandang ketika mau maghrib. Tapi ketika anak-anak gadis, anak-anak remaja sampai jauh malam belum sampai di rumah, Anda anggap biasa-biasa saja. Itu berarti Anda sengaja menciptakan mereka menjadi generasi ke depan yang tidak tahu agama, tidak tahu aturan, tidak tahu etika, dan bisa Anda akan menyesal punya anak. Karena saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, keuntungan seorang ibu melahirkan seorang anak hamil dan susah payah melahirkan dengan beradu dengan maut, itu keuntungan hanya satu, ketika anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau meleset dari itu, Anda akan sangat menyesal punya anak. Oke, saya kira mungkin demikian. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, luar biasa ya. Banyak hal yang sudah disampaikan bahwa memang pada intinya Islam itu adalah bukan agama kekerasan. Ya, mari kita sama-sama coba kembalikan bagaimana mencitrakan Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama bagi semua alam semesta ini. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad, Ketua MUI Kota Ternate juga sudah datang dan berbagi banyak hal di malam ini. Ibu Nurul Zakia, ya, terima kasih sudah datang dan berbagi banyak hal, dan juga terima kasih juga kepada Ustadz Harun Ginoni, ya. Terima kasih sudah datang dan berbagi banyak. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di malam hari ini bisa bermanfaat bagi publik di luar sana. Artinya ketentraman, kehidupan beragama maupun kemasyarakatan ini bisa tercipta sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Baik pemirsa Galma TV,
Saya tutup perjumpaan kita di malam hari ini dalam dialog spesial terorisme dalam pandangan Islam. Besar harapan kami apa yang kami sajikan di kesempatan malam ini bisa menjadi spirit baru bagi Anda dalam menata kehidupan ke depan. Saya Pikal bersama sejumlah kru yang bertugas di malam hari ini undur diri dari hadapan Anda dan ikuti terus program dialog spesial dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 malam hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.